Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tingkal Cakra. Pada pagi hari yang cerah ini saya ingin berbicara tentang apa itu jurusan TKJ dan pelajarannya apa aja, dan setelah lulus kerja di mana, dan juga cocok kuliah di mana. Pada kesempatan yang bagus ini saya ingin bicara apa sih yang dipelajari di jurusan TKJ itu. Kalau semester awal kita biasa perkenalan mengenai perangkatnya, kemudian fungsi-fungsinya, sampai ke tingkat jaringannya. Jadi di pertama kita itu belajar hardware, habis ke hardware baru ke jaringan. Pernah ada yang nanya lulusan SMP, dia nanya masuk syarat TKJ, syarat masuk TKJ kayak gimana ya. Menurut saya, kalau buat pribadi, saya sendiri belum paham yang namanya komputer, dan main komputer itu cuma main Facebook sama game doang. Nah kemudian pas masuk TKJ tahu tuh fungsinya. Pada awalnya kita emang nggak ngerti. Jadi kalau buat syaratnya sih kita harus ada kemauan ingin tahu belajar tentang komputer sampai ke perangkatnya. Dan bahkan kalau kalian lulus SMP dan nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa masuk TKJ kalau kalian minat. Yang penting ada kemauan. Kalau ada kemauan pasti dia nyari tahu tuh apa yang diajarin. Mungkin rata-rata yang dipelajarin itu tentang jaringan dan hardware, itu pasti. Nah kalau software cuman mendukung sedikit, karena di SMK itu lebih fokus ke kejuruan. Kalau kejuruan kita ini TKJ. Kalau program itu ada lagi yang namanya RPL, rekayasa perangkat lunak. Nih misalkan kalian yang mungkin lebih ke programmer atau ke network administrator. Kalau jaringan, banyak juga yang mikir lulusan SMK TKJ itu kerjanya apa aja. Sebagai contoh, kakak kelas saya sebagai IT support. Yang pertama dia bilang waktu pas awal-awal benar-benar yang nggak ngerti apa itu komputer. Mulai dari apa itu motherboard, apa itu prosesor, apa itu RAM, sampai chipsetnya itu benar-benar nggak ngerti itu. Di TKJ ini benar-benar kita diajarin mulai dari perangkat sampai ke fungsi-fungsinya. Dan alhamdulillah ketika lulus, kemudian ada perusahaan masuk ke sekolah dia langsung tuh ikut tes bareng satu temennya. Bisa tuh ikut dan pernah satu tim juga di satu perusahaan. Cuman bedanya dia ini di bagian IT support dan temennya di bagian lebih ke webnya. Dan dari situ ikutan terus mereka diajarin pengalaman interview. Sampai akhirnya itu keterima job desk-nya itu sebagai IT support. Tadinya berdua mereka itu IT support, tapi karena perusahaannya standar dan tidak begitu besar, jadi cuman membutuhkan satu IT support. Dan kebetulan kakak kelas saya sendiri yang menjadi IT supportnya. Nah di situ katanya dia yang pertama itu yang dia bilang harus ada kemauan dan otodidak. Karena kita yang namanya IT support itu menemukan atau mencari masalah-masalah atau problem di lapangan langsung. IT support itu seperti mensupport ketika orang yang sedang bekerja ada masalah. Kita jadi IT help desk, membantu si user ketika ada masalah kita tangani. Mungkin di pelajaran SMK setiap sekolah itu beda-beda, tapi yang lebih fokus ke Linux. Kalau buat ajarannya sih biasanya tergantung ke kurikulumnya, tapi setiap sekolah itu hampir sama. Mungkin bedanya sistem operasi Linux bisa pakai Ubuntu, dan mungkin di tahun yang akan datang bisa pakai Debian. Sebetulnya sama, cuma metodenya aja beda. Kakak kelas saya waktu itu bikin proxy server, dan untuk selanjutnya dia sempat sharing sama saya itu tentang SSH server. Dan yang di ujian itu berbeda dari tahun sebelumnya, tapi intinya sama. Jadi kalian yang udah lulus SMP mau masuk SMK gak perlu bingung masuk TKJ, karena kalian pasti diajarin sama bapak ibu guru. Tenang, yang namanya belajar pasti diajarin dari awal sampai paham benar. Kalian juga bisa sharing sama kakak kelas atau saudara kalian yang masuk TKJ. Jadi lulusan TKJ itu bisa jadi IT support, network administrator, network engineering, dan banyak lagi. Kalian ketika udah masuk jurusan TKJ pasti nanti paham, karena emang lingkungan di TKJ mengenai itu. Dan kalau bisa dibilang SMK sama
kuliah itu lebih mantap ilmunya di SMK. Karena apa? Di SMK itu lebih kebanyakan prakteknya, dan kalau kuliah teori doang, bener kan? Makanya ketika lulusan SMK sama kuliah diadu, bisa jadi SMK yang menang, karena pengalaman uji coba lebih banyak di SMK. Sebelumnya saya juga pernah dapat cerita dari bapak guru di SMK. Ada lulusan di salah satu universitas, kemudian dia ngelamar kerja nih, terus ada anak SMK juga ngelamar. Pas dites mana yang lolos, SMK yang menang. Tapi ada juga perusahaan yang melihat dari titelnya. Beda cerita kalau perusahaan yang memilih skill. Kalau skill jelas SMK yang menang dong. Tapi kalau titel pasti anak kuliahan. Lebih bagus skillnya lebih dulu gitu kan. Karena kalau skillnya udah mantep, bisa bermanfaat buat perusahaan itu sendiri. Nah di SMK itu sendiri kan kita itu belajar dari awal, jadi nggak usah takut. Nanti di kelas 3 itu syarat untuk lulus, selain untuk kita juga ada praktek syarat kelulusan, namanya uji kompetensi atau uji kom. Uji kom ini benar-benar fokus ujian. Kalau kita TKJ berarti yang diuji selama kita belajar TKJ itu apa aja. Kalau misalkan RPL ya buat program, kalau multimedia ya buat desain atau video editing, sama kayak broadcasting. Dan uji kom ini kita ngerjain sendiri, bukan berkelompok. Namanya juga uji kompetensi. Di tes kemampuan kita udah sampai mana. Mulai kita belajar dari kelas 10 sampai kelas 12. Udah praktek apa aja yang udah kita lakuin. Nah di uji kom ini kita uji lagi. Ada juga ngerakit komputer si klien. Mulai dari uji kom itu kita headlink, kemudian ada 2 PC. Yang pertama itu Windows sama Linux, yang dimana PC Windows ini kita rakit tuh, mulai dari masang hard disk, masang RAM, sampai PC itu jadi dan nyala. Ketika udah nyala kita install sistem operasi Windows. Kemudian yang satu lagi kita buat yang namanya server, dimana nanti yang Linux sebagai server dan Windows sebagai klien. Dan antara Linux dengan Windows itu bisa saling transfer data. Nah setelah kita ngomongin TKJ itu, sekarang juga banyak yang nanya nih, lulusan TKJ itu cocoknya kuliah di mana gitu. Menurut saya sih kalau kuliah itu sesuai minat. Misalkan kalau kita di SMK udah belajar ke perangkat, nah sekarang di kuliah belajar program biar seimbang. Jadi perangkat yang kita ngerti alurnya gimana sehingga jadi sebuah komputer. Kemudian kita pengoperasiannya di program kayak gimana. Makanya kita ngambil di jurusan teknik informatika. Jadi ketika kalian mau kuliah, misalkan kalian jurusan TKJ, gua harus kuliah bagian IT juga, nggak harus begitu juga, tergantung minat kalian. Kalau di SMK kan dari SMP itu masuk jurusan bisa apa aja, sesuai diri kita sendiri. Ini kan contohnya kita sebagai lulusan TKJ. Nah misalkan kalian masuk TKJ dan nanti lulus TKJ, kalian kuliahnya di mana? Teknik informatika cocok buat kalian. Misalnya di kuliah lain ada jurusan tentang jaringan, malah lebih bagus. Jadi masuknya ke bagian yang benar-benar teknik komputernya. Sebetulnya ada sistem informasi sama sistem informatika. Sebenarnya sama-sama ke sistem. Mungkin kalau di teknik informatika masih ada belajar hardware-nya, cuman lebih fokus ke sistemnya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.